Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas bagaimana membuat desain telur yang menetas ya, dengan menggunakan teknik power clip dan knife ya, serta shadow. Oke, kita mulai saja. Kita pilih new ya, new file. Kita beri nama telur misalnya, kemudian oke kan saja. Oke, sudah. Kita akan mulai menggambar telur menggunakan objek dasar yaitu ellipse tool ya, klik ellipse tool. Oke, kemudian bentuk telur ya berupa lingkaran oval ya, perkirakan saja. Kemudian kita beri warna telur ya, misalnya kita gunakan fill tool dengan tipe tool fountain fill dialog ya, fountain fill dialog. Oke. Nah, di sini kita atur pada tipe, kita pilih radial, dan untuk warna kita gunakan ya, telurnya kita anggap warna putih kebiru-biruan, maka kita pilih warna biru. Biru lebih kurang ya mungkin ice blue ya. Kemudian to white nya biarkan ini berwarna putih. Selanjutnya arah posisi telur ya, kita bisa letakkan di posisi sudut kiri atas. Sudah. Nah, agar warna telur lebih menunjukkan warna birunya, kita geser midpoint seperti ini. Kita mengurangi titik cahaya ya, 75 mungkin sudah cukup, atau 65. Kalau sudah oke kan, klik oke. Nah, ini seperti ini ya. Nah, agar warna telur lebih realistis ya, garis hitam kita hilangkan atau kita beri warna biru juga ya, biru ice blue. Ice blue tadi yang mana? Ice blue ini ya, ice blue. Oke, tahu ini ya. Kalau sudah, gunakan pick tool ya. Untuk halaman bisa kita rotasi menjadi landscape. Klik area kosong, kemudian pilih di sini landscape ya, landscape, untuk mengatur agar posisi halaman landscape ya, terlentang ya. Oke. Nah, sekarang kita akan memecah telur ya, menggunakan knife tool. Knife tool ada di bagian ya, ini knife ya, knife, klik knife. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakan knife ini? Oke, untuk menggunakan knife ini, Anda klik titik awal, letakkan di bagian posisi garis tepi dari objek ya, telur ini. Misalnya saya letakkan di sini. Sudah. Kemudian klik tahan sambil digerakkan ya, kita anggap ini telurnya merupakan pecahan ya, dibelah dua. Oke, jadi saya buat gerakannya acak. Oke ya, sampai di posisi garis ujung ya, tepi dari objek telur, kemudian lepas ya. Maka di sini kita kembali ganti tools menjadi pick tool, akan terlihat ya
telur ini terbelah menjadi dua bagian, ya. Namun ketika dia terbelah, posisi pengaturan warna juga akan terbagi dua, ya. Di sini ada titik putihnya, di sini juga ada. Nah, jadi untuk telur ini, oke, kita yang satu kita telentangkan saja, ya, telentang seperti ini, ya. Oke. Nah, untuk membuat efek telur ini memiliki rongga, ya, agar telur ini terlihat memiliki rongga, kita tambahkan objek baru. Kita buat menggunakan freehand tool, ya, supaya gerakan tangannya lebih bebas. Oke. Jadi kita mulai dari titik, ya, ujung dari telur ini. Klik, tahan, kemudian geser saja sesuka gerakan tangan Anda. Oke. Nah, kembali ke titik semula. Oke. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita kasih warna, misalnya, ya, kita kembali gunakan warna gradasi, fountain fill. Nah, kali ini tetap sama, ya. Kita gunakan saja radial. Kemudian posisinya kita letakkan di sebelah kanan posisi cahaya, ya. Sudah. Kemudian jenis warnanya mungkin kita buat agak hijau tua, ya, hijau tua atau abu-abu juga boleh. Nah, abu-abu, grey, ya. Nah, untuk midpointnya kita sesuaikan saja, ya, seperti ini mungkin. Oke, kalau sudah, oke kan? Ya. Ya, kenapa tidak terlihat warnanya? Ya, ini karena salah satu bagian dari titik yang ada di sini tidak terhubung, ya, tidak terhubung. Nah, untuk membuktikannya, gunakan shape tool, ya, gunakan shape tool, kemudian seleksi, ya, kita geser saja biar gampang dilihat. Oke, seleksi kedua, seleksi node ini. Maka di sini pengaturan akan terlihat bahwasanya join to nodes ini aktif. Tombol join to nodes aktif itu artinya dua buah node atau dua buah titik itu tidak terhubung. Jadi kita seleksi tadi seperti ini, kemudian kita klik join to nodes, ya. Nah, begitu kita klik join to nodes, maka dua titik ini akan menyatu sehingga menjadi kurva tertutup. Nah, kalau tertutup, warnanya akan muncul. Oke, kalau sudah, sekarang kita letakkan posisi ini ke bagian bawah objek telur tadi. Caranya pilih menu ring, order, to back of layer. Nah, oke. Nah, jadi di sini akan terlihat, ya, seperti rongga, ya. Atau kita, jika kita ingin perbaiki, ya, silakan diedit, ya, diedit agar terlihat lebih sesuai, ya. Oke. Mungkin kita ganti saja warnanya supaya lebih ini. Mungkin warna telur itu ada yang agak kemerah-merahan, kita ganti saja dengan warna pink, ya, pink. Kembali tadi caranya, klik fountain fill dialog, ya, sambil memilih terlebih dahulu objek yang mau kita rubah, ya. Nah, di sini warna kita ganti warna pink. Nah, seperti ini, oke kan? Nah, ya. Nah, ini garisnya kita berikan mungkin agak gelap, ya, supaya lebih terlihat. Oke. Nah, nah sekarang terlihat bahwasanya telur itu telah pecah, seolah-olah memiliki rongga, ya.
Nah, teknik berikutnya yang akan kita gunakan adalah power clip. Power clip itu adalah teknik memasukkan sebuah objek ke dalam objek lain. Ya, contohnya akan kita lakukan pada objek gambar. Ya, kita pilih import file, import. Oke, di sini ada import. Klik import, kemudian kita cari di bagian picture. Di sini ada sample picture. Oke, sample picture. Saya pilih misalnya penguin. Kemudian klik tombol import. Ya, klik saja di sembarang tempat. Misalnya kita letakkan di sini, ya. Nah, di sini kita akan mengcropping seekor penguin, ya, dengan menggunakan teknik power clip, ya. Tapi kita akan seleksi penguinnya menggunakan Bezier tool. Oke, pilih Bezier tool di bagian, ya. Oke, klik Bezier tool. Ya, ini Bezier tool. Oke, kita seleksi penguinnya. Saya akan seleksi penguin yang berada di sini, ya, yang di bagian tengah. Oke, cara seleksinya seperti biasa, kita ikuti saja bentuk tubuhnya. Saya mulai dari sini, klik lepas. Kemudian di sini karena bentuknya melengkung, saya klik tahan, kemudian sambil saya tarik, ya, untuk mengikuti bentuk lengkungan dari tubuh penguin. Nah, di sini juga melengkung seperti ini, berarti saya perkirakan titik berikutnya saya ambil di sini, ya, sambil saya tarik. Oke, kemudian saya klik di sini. Oke, sini, ya, agar memudahkan kita, ya, melihat keseluruhan, bisa kita geser, ya. Kemudian jangan lupa untuk menyambung kembali titik yang sudah tadi kita akhiri, ya. Kita klik kembali titiknya, baru kita lanjutkan, ya. Setelah diklik titiknya, lanjutkan, ya, agar dia tetap terhubung ke titik sebelumnya. Oke. Nah, seperti itu. Kita terus ikuti bagian tepi ini. Teknik untuk menggunakan Bezier tool ini sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan menggambar bebas, ya. Nah, silakan lihat tutorialnya, ya, cara menggambar bebas dengan menggunakan Bezier tool. Oke. Ya, untuk bisa menguasai teknik Bezier tool ini kita harus punya banyak latihan, ya. Latihan, ya, agar terbiasa sehingga lebih cepat kita menguasai penggunaannya. Oke, kita seleksi terus. Oke, geser.
Oke, untuk mematahkan sumbu klik 2 kali. Oke, kita batalkan, klik 2 kali untuk mematahkan sumbu, klik tahan untuk membengkokkan, klik tahan untuk membengkokkan, dan seterusnya ya. Ya, harus banyak-banyak kita melakukan latihan penggunaannya agar bisa lebih cepat dan lebih akurat hasilnya. Oke, sekarang objek yang akan kita cropping sudah ditandai. Saya akan beri warna yang menyala saja, misalnya warna kuning agar terlihat ya. Nah, bagaimana kita mengcropping ya, hanya mengambil bagian dari salah satu penguin ini saja ya, yang lainnya kita tidak ambil ya, atau istilahnya teknik cropping ya. Maka caranya ya, gunakan shape tool terlebih dahulu. Kita klik gambarnya terlebih dahulu. Jadi ini kan ada 2 gambar ya. Ini gambar penguinnya. Oke, ini gambar penguin yang sudah kita bentuk. Ini image dari penguin tadi. Oke, saya undo dulu. Oke. Nah, untuk melakukan power clip, yang kita pilih terlebih dahulu adalah objek yang akan dimasukkan. Berarti gambar image dari penguin kita pilih. Kemudian di bagian menu kita pilih menu efek ya. Kemudian di situ ada submenu namanya power clip. Nah, kemudian submenu lagi berikutnya adalah place inside frame. Nah, klik place inside frame ini ya. Klik place inside frame. Oke. Saya ulangi, arrange effect, power clip, place inside frame. Oke. Kalau sudah, kursor kita akan berbentuk panah, berubah berbentuk panah ya. Kita arahkan saja ke bagian garis yang tadi sudah kita bentuk. Arahkan ke bagian garis yang tadi sudah kita bentuk. Kita klik oke. Lihat apa yang terjadi. Maka objek ini akan masuk ke dalam kurva yang tadi kita buat. Nah, mungkin sebagian dari Anda akan memiliki hasil yang berbeda ya. Berbeda artinya objeknya tidak pada tempatnya ya, atau berada di tengah ya. Nah, jika itu terjadi ya, kita bisa lakukan perbaikan dengan cara mengedit. Cara mengeditnya ya, pilih dari menu efek kembali, kemudian power clip. Nah, di situ ada pilihan edit power clip nih, edit power clip ya. Jadi tujuannya untuk memperbaiki posisi gambar supaya tepat pada garis yang sudah kita bentuk. Nah sekarang silakan Anda geser-geser, sesuaikan ya posisinya dengan garis kurva yang sudah kita bentuk. Nah, ini cara mengedit posisi ya. Oke, nah sudah. Kalau sudah selesai, kita anggaplah kita sudah mengedit posisi dan sudah berada pada tempat yang benar sesuai dengan bentuk kurva yang kita buat. Maka yang kita lakukan adalah mengakhiri proses editingnya ya, dengan cara pilih kembali ya dari menu efek, power clip. Nah, di sini kita pilih finish editing this level ya. Begitu kita klik tombol finish, menu finish editing level, maka dia kembali tercropping ya. Oke, nah itulah tadi cara melakukan power clip yang fungsinya bisa digunakan untuk
meng-cropping ya objek berdasarkan bentuk kurva yang kita buat. Nah, kalau sudah kita posisikan ya apa namanya ini penguinnya ya, agar penguin ini terkesan masuk ke dalam telur ya, kita bisa atur posisinya dengan memilih menu ring, order to back of layer. Salah ya, terlalu ke bawah ya, berarti yang ini harusnya di bawah, paling bawah ya. Kita ulangi, pilih penguinnya, ring, order, back one itu berarti bergeser satu lapis ke bawah. Oke, belum, kita lakukan lagi ring, order, back one lagi, atau bisa kita gunakan shortcut control back down ya. Nah, di sini ternyata sudah ya, kita bisa atur posisinya. Oke, nah sehingga kesannya ini telur penguin sudah berada di dalam telur ya. Oke, seperti ini. Nah, oke. Nah, itulah tadi materi kita tentang cara menggunakan power clip dan menggunakan knife tool ya. Kita bisa tambahkan juga mungkin kali ini teknik shadow ya, shadow. Ya, shadow sudah pernah kita pelajari pada text tool ya. Kita grup saja ini objeknya. Ya, kita grup. Di grup, kemudian kita gunakan shadow tool. Ya, ini ada shadow tool, drop shadow tool ya. Kita tarik di bagian tengah. Ya, seperti ini. Oke. Kalau kita ambil gunakan drop shadow dengan cara menarik bagian tengah, ini hasilnya seperti ini, seperti glow ya. Jadi untuk menghasilkan bayangan yang seolah-olah dia berada di terkena cahaya matahari dari atas ya, kita harus nariknya dari posisi bawah objek ya. Oke, ini kita batalkan saja. Batalkannya klik clear drop untuk menghilangkan efek dari shadow yang kita gunakan. Maka kita mengklik ya, menariknya jangan dari tengah tapi dari bawah seperti ini. Nah, begini ya. Oke, kita tunggu ya. Nah, itu dia. Oke, maka hasilnya akan terlihat seolah-olah ini objeknya memiliki bayangan yang dihasilkan oleh pencahayaan dari atas ya. Oke. Nah, oke, agar bayangan ini terlihat lebih baik ya, kita sebaiknya memberikan bayangan tidak sekaligus pada objek tapi per objek ya. Ya, sorry, kita klik di bagian bayangan, kemudian di sini hilangkan tombol klik tombol clear drop shadow ya, clear drop shadow. Jadi ada tombol seperti ini, berarti fungsinya untuk menghilangkan efek ya dari sebuah sebuah teknik yang kita gunakan ya. Kita klik, oke, hilang dia. Ini kita ungroup dulu, ungroup ya. Jadi kita akan memberi bayangan per objek ya. Jadi ini untuk objek penguin dengan sarangnya, ini kita jadikan satu grup. Oke, ini berdiri sendiri. Nah, selanjutnya
penguin ini kita kasih drop shadow ya. Klik drop shadow, ya ambil dari titik bawah, klik tarik seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, ini muncul ya. Ya, ini ada titik putih dan hitam yang dipisah dengan garis tengah. Ini fungsinya adalah untuk mengatur tampilan bayangan ya. Ya, kalau kita tarik ke arah hitam, ini berarti bayangannya cenderung lebih gelap. Kita tarik ke arah putih, ini berarti ya, bayangannya cenderung bayangannya cenderung lebih pudar, artinya cahaya matahari itu tidak terlalu terik ya. Oke, silakan Anda sesuaikan dengan desain yang Anda inginkan ya. Nah, sekarang kita gunakan kembali pada tutup telur ya. Yang satu lagi kita pilih lagi drop shadow, klik lagi di bagian bawah ya, kemudian tarik seperti ini. Oke ya, bisa disesuaikan. Oke, nah tadi ini berapa pengaturannya, Anda samakan saja ya. Di sini terlihat 41, 43, 15 ya. Ini bisa kita setel pengaturannya. 41 ini untuk sudut ya, sudut posisi kiri kanan ke bawah ya, rotasi ya. Nah, kita buat 41. Oke, sesuai dengan pencahayaan yang ada di sini. Di sini tadi 40 berapa ini? 43 ya. Ini juga kita buat 43. Ini fungsinya untuk kepekatan bayangan ya. Kalau dia makin pekat berarti cahaya makin tajam. Kalau dia kurang pekat atau kabur berarti dia cahaya tidak terlalu kuat ya. Nah, itu fungsinya. Oke, di bagian ini ya, ini tadi nilainya tetap 15, berarti ini juga sama 15 ya. Itulah fungsi pengaturan bayangan atau shadow ya. Jadi pembahasan kita hari ini itu berkaitan dengan teknik power clip, knife tool ya, dan shadow tool. Oke, demikian pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera buat kita semua.